Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh KM-nya untuk memimpin doa hari ini. Baik, Bu, terima kasih. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai, siap menerima pembelajaran. Baik, terima kasih banyak, Teneli, sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran kerja. Nah, di sini Ibu mau presentasi dulu, jadi tunggu sebentar ya. Udah ada atau masih loading? Udah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Baik. Di sini materinya adalah surat lamaran kerja. Kita langsung ke pengertiannya. Nah, sebentar. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulkan kalau surat lamaran kerja itu dipergunakan untuk melamar satu pekerjaan yang diinginkan pada satu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pemimpin pada suatu bidang tertentu. Lalu di sini ada contoh surat lamaran kerja. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini ada judulnya surat lamaran kerja. Nah, ini adalah tempat dan tanggal juga tahun pembuatan surat lamaran kerja. Nah, di sini ada hal di sini diisi dengan lamaran pekerjaan. Lalu ada alamat atau surat ini ditujukan kepada siapa. Nah, di sini kepada yang terhormat manajer personalia PT Gramedia Asri Media di Jakarta Pusat. Lalu sebentar. Lalu di sini ada salam pembuka dengan hormat. Nah, lalu di sini ada paragraf pembukaan sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari PT Gramedia Asri Media pada website Tech-in Asia 21 Februari 2021, saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim digital marketing sebagai SAM spesialis di PT Gramedia Asri Media. Adapun data diri sebagai berikut. Nah, ini data diri ini adalah isi dari surat lamaran pekerjaannya. Isinya berupa nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan terakhir, alamat, telepon, dan email. Lalu di sini juga tertuliskan deskripsi diri atau lebih tepatnya seperti ya deskripsi diri tentang misalnya di sini saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan lancar berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Nah, lalu ada penutup. Penutup ini dituliskan saat ini saya bekerja sebagai staf Finance di PT Gramedia Asri Media. Saya senang untuk belajar dan dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok dengan baik. Nah, setelah penutup ini,
biasanya pembuat atau penulis surat lamaran kerja akan melampirkan data diri atau riwayat hidup, fotokopi, ijazah, pokoknya lampiran-lampiran yang memang sudah ditentukan oleh instansi atau tempat yang dituju untuk pekerja. Nah, lanjut. Nah, di sini ada surat lamaran kerja lewat email. Hampir sama, bahkan sama seperti surat lamaran kerja berbentuk tulisan atau tertulis. Mungkin surat lamaran kerja yang tertulis itu bentuk hard file-nya dan ini bentuk soft file-nya. Lanjut, di sini ada model surat lamaran kerja. Ada dua model dalam surat lamaran kerja. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan ada juga surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Jadi maksudnya adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan itu dalam satu data itu surat lamaran kerja berisikan juga sebagai riwayat hidup. Sedangkan kalau yang terpisah itu berarti di lembar yang berbeda lagi, seperti itu. Lanjut, ada syarat dalam menulis surat lamaran kerja. Nah, yang pertama harus ditulis oleh pelamar sendiri. Nah, di sini udah ditegaskan bahwa harus ditulis oleh pelamar itu sendiri. Jadi, tidak boleh ditulis sama orang lain atau meminta orang lain menuliskan atau membuat surat lamaran pekerjaan untuk kita. Lalu yang kedua, dibuat dengan kertas yang kualitasnya bagus dengan spasi 1,5. Jadi saat kita mengetik atau ditik di Word, nah itu menggunakan spasi 1,5 dan dengan kertas yang kualitasnya bagus. Nah, yang ketiga, tidak dibumbui materai. Setahu Ibu, kalau misalnya menggunakan materai itu adalah sebuah perjanjian. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak dibutuhkan sebuah materai. Lalu yang keempat, penampilan harus nesik, bebas dari coretan atau koreksi. Jadi harus bersih, tidak boleh ada koreksi, apalagi coretan. Jadi harus bersih pokoknya. Lalu yang kelima, harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan bekerja dengan baik. Seperti contoh yang sebelumnya dituliskan bahwa pelamar mengatakan, saya sehat jasmani maupun rohani. Saya juga pintar atau bisa menguasai bahasa asing secara lisan maupun tertulis. Lalu yang keenam, tidak boleh bernada memelas atau meminta dikasihani. Jadi dalam tulisan atau dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh kita merasa membuat orang kasihan sama kita, kayak tolong, kita membutuhkan sekali pekerjaan ini karena ekonomi keluarga saya yang seperti ini, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh ada nada yang memelas atau minta dikasihani. Lalu yang ketujuh adalah sapaan yang dipergunakan itu adalah ibu, bapak, dan tuan. Jadi tidak ada sapaan, maksudnya nggak ada langsung kayak menyebutkan nama atau dengan sapaan. Misalnya, kan terkadang kita punya sapaan kepada sesama teman kita kan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi sapaan yang diperbolehkan hanya ibu, bapak, dan tuan. Lalu yang kedelapan adalah nada surat hendaknya agak lugas tetapi simpatik. Jadi yang nada dalam menulis atau yang tertulis dalam surat lamaran kerja itu agak lugas tetapi simpatik, tapi tidak boleh memelas atau minta dikasihani. Lalu yang kesembilan adalah tulisan data-data diri pribadi secara lengkap. Nah, ini yang pentingnya adalah data-data diri secara lengkap. Jadi seperti riwayat hidup itu harus secara lengkap dituliskan dalam melamar suatu pekerjaan. Lalu yang ke-10 adalah tulis harapan yang diinginkan berkaitan dengan lamaran pekerjaan. Jadi ini tuh berkaitan dengan kita yang bekerja atau pelamar
ingin bekerja di bagian apa, seperti itu. Lalu membuat daftar riwayat hidup, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam amplop besar agar terlihat rapih. Biasanya amplop yang digunakan itu adalah amplop yang berwarna coklat untuk melamar suatu pekerjaan itu. Nah, lalu ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Pertama yang harus diperhatikan yakni penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Sudah dicontohkan seperti ini, Jakarta 17 Juli 2016. Lalu ada lampiran dan hal. Lampiran dan hal itu harus diperhatikan oleh pelamar, jadi tidak boleh menyingkat kata lampiran dan hal, serta angka yang ada di dalam lampiran harus ditulis menggunakan huruf. Seperti pemberitahuan, halnya adalah pemberitahuan dan lampirannya adalah 4 lembar. Lalu alamat surat. Nah, alamat surat itu seperti yang sudah dijelaskan kepada siapa yang ditujunya. Contohnya seperti kepada yang terhormat, manajer personalia, PT Gramedia Asri Media di Jakarta Pusat. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka di sini adalah dengan hormat dengan menggunakan tanda koma. Lalu alenia pembuka. Alenia pembuka sesuai dengan sistematika surat pelamaran kerja digunakan pada paragraf pembuka. Misalnya sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan PT Gramedia, Asri Media, dan sebagainya. Lalu isi. Isi yang terkandung dalam surat lamaran kerja itu harus ada identitas seperti contoh yang sudah diberikan di sini. Ada nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan terakhir, alamat, telepon, dan email. Lalu ada menyatakan lampiran. Setelah menulis isi, pelamar juga harus menyatakan sebuah lampiran atau syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Nah, terakhir adalah penutup. Penutup di sini, misalnya, contohnya, demikian surat permohonan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Seperti itu. Ada salam penutup dan tanda tangan juga nama terang. Maksudnya di sini adalah salam penutupnya bisa dengan hormat saya, misalnya, atau hormat saya, dan di bawahnya itu nama pembuat lamaran pekerjaan dan juga tanda tangannya. Lalu ada kaidah atau ciri kebahasaannya. Di sini ada 6 ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah pilih kata sapaan yang bersifat formal, jadi harus formal. Bahasa ragam yang baku. Lalu kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan menggunakan kata kiasan. Lalu menggunakan kalimat pernyataan umum, lalu memakai kalimat pernyataan argumentasi, dan menggunakan pernyataan penegasan. Baik, sudah selesai. Di sini ada yang mau bertanya? Ibu kasih waktu. Saya, Bu, mau bertanya. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muiz, mau bertanya. Mengapa dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tidak dibubuhi tanda titik pada bagian data diri? Sekian, Bu. Oke, terima kasih Ahmad Muiz. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau jawab? Ingin menjawab ya, Bu. Boleh, Irfan, silakan. Gini, Bu. Kita bahas dulu apa sih gunanya tanda titik. Nah, di sini tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, dalam data diri, kita menjelaskan tentang identitas kita seperti apa. Dan kalau saat menyajikan data diri ada tanda titik, otomatis pembahasan yang kita paparkan akan selesai. Maka dari itu tidak ada tanda titik di data diri. Dan terus kenapa dalam isi data diri huruf pertamanya kapital semua, karena penulisan awal kalimat
menerangkan nama tempat, nama instansi, atau nama orang, itu harus huruf kapital, Bu. Seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Surat lamaran pekerjaan itu kan ada yang sudah jadi berupa lembaran kertas, banyak tersedia di toko alat tulis. Ada juga yang ditulis sendiri di kertas folio. Nah, menurut pemateri, lebih baik mana antara pakai surat lamaran yang sudah jadi atau bikin sendiri? Lalu sebutkan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu, Boleh, izin silakan. menjawab. Sebelum saya menjawab mana yang lebih baik gitu antara ATK dan ditulis di portofolio, jawabannya yaitu menulis surat lamaran menggunakan tangan itu memiliki nilai tambah di mata HRD daripada menulis surat lamaran template seperti ATK. Nah, kita akan terlihat lebih bersungguh-sungguh dalam membuat surat lamaran, menjauhkan kecurigaan HRD tentang surat lamaran yang kita buat. Lalu, selain dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, banyak juga kekurangan jika kita melakukan penulisan surat lamaran menggunakan tangan di portofolio. Nah, kekurangannya itu kita harus berhati-hati dalam membuat agar tidak terjadi banyak kesalahan, lalu memakan waktu yang lumayan lama dalam melakukan pembuatannya. Lalu kelebihan dari menggunakan ATK. Kelebihannya yaitu pengerjaan lebih cepat daripada menulis lamaran menggunakan tulisan tangan. Lalu menghemat biaya karena kesalahan akan bisa diminimalisir saat melakukan pengetikan. Lalu yang terakhir, tidak takut terjadi kesalahan. Nah, jika ditanya lebih baik yang mana? Jawabannya yang pertama yaitu lihat dulu instruksi yang ada di lowongan. Pada poin ini, kita harus lebih jeli dalam membaca sebuah lowongan pekerjaan. Biasanya, sebuah lowongan akan ditulis poin-poinnya, poin-poin penting. Bagaimana jenis sesuatu yang diinginkan perusahaan, bagaimana bentuk dan permintaan tersebut. Terus bagaimana jika tidak ada instruksinya gitu? Menurut saya, jika dalam sebuah lowongan tidak dapat sebuah instruksi, maka saran terbaik yaitu membuat sebuah lamaran dalam bentuk tulisan tangan saja. Kenapa? Agar mereka tahu kalau kita benar-benar lalu bersungguh-sungguh dalam membuat lowongan pekerjaan itu. Itu, Bu. Oke, terima kasih Noviati. Ada yang mau menambahkan? Atau dirasa cukup? Saya, Najwa, boleh nambahin, Bu? Boleh, silakan. Ya, sedikit aja. Dari yang tadi udah ditanyakan, mana yang lebih penting, menurut saya dua-duanya penting ya. Kan yang yang ada di sering di fotokopian itu yang apa ya, daftar riwayat hidup gitu ya. Nah, di situ hanya tercantum ya, seperti ada identitas, lalu pernah sekolah di mana, langsung pengalaman kerja gitu. Jadi itu hanya sebagai pendamping ya riwayat hidup yang ada di fotokopian itu. Kalau yang lamaran kerja memang penting harus ditulis, itu karena apa? Karena permohonan kita agar diterima di perusahaan itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Najwa. Benar ya, dari semua jawaban dan pertanyaan itu bagus-bagus dan jawabannya juga memuaskan. Lalu dari pembelajaran atau materi yang udah kita pelajari hari ini, adakah yang bisa menyimpulkannya? Silakan, adakah yang bisa menyimpulkannya? Kang Dadi bisa menyimpulkan? Ya, baik, saya akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi, surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat secara sistematik untuk mengajukan lamaran pekerjaan di suatu organisasi atau lembaga yang dituju. Surat lamaran kerja juga berisikan data diri atau riwayat hidup dan lampiran-lampiran yang harus disisipkan oleh pembuat surat lamaran pekerjaan.
dan ditentukan oleh instansi atau lembaga yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Betul ya untuk kesimpulannya. Ibu harap setelah materi pembuatan surat lamaran pekerjaan ini, kalian bisa mengimplementasikannya dan bisa mempergunakannya pada kehidupan nyata. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas apresiasi kalian. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.